Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 104, Chapter 127, Kembalinya Sang Anak Hilang, Bagian 3. Sekali, dua kali, tiga kali. Tangan ibu terus sibuk menambahkan air ke dalam rebusan. Sejak kecil, Goethe selalu suka memperhatikan ibunya memasak, menunggu dengan penuh harap aroma makanan harum yang tercipta dari ujung jari ibunya. Takaran saat ini seharusnya sudah pas. 4 kali, 5 kali, 6 kali. Namun entah sejak kapan, rasa yang diingat Goethe perlahan memudar. Bahkan sekarang pun, Goethe masih mengingatnya. Di depan dapur, ibunya tampak serba salah, seolah tertangkap basah. Aroma rebusan perlahan menghilang seiring bertambahnya air. Saat melihat ekspresi ibunya, Goethe langsung mengerti apa yang harus ia lakukan. Kenyataan dingin mencengkeram leher Goethe dan mengguncangnya. Kemiskinan membuat seseorang menundukkan kepala meski tidak melakukan kesalahan apapun. Kemiskinan membuat orang menyusut dan hanya berani menatap tanah. Karena itu, Goethe memilih pergi. Karena di desa terkutuk ini, tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk menegakkan kepala. Sebelum bertemu tentara bayaran yang selalu berdoa, Goethe dari desa Wisteria terus mengembara, mencari kesempatan agar bisa kembali menatap dunia. Meja makan sederhana, bahkan terlihat tidak membutuhkan garpu. Di dalam rebusan yang masih mengepul, potongan kentang besar menyambut Vlad. Apakah ini cocok dengan selera seorang satria? Meja itu dipenuhi dengan segala yang dimiliki keluarga itu, namun ibu Goethe tampak gelisah, mengeringkan tangannya di celemek, seolah bahan masakan yang ada masih kurang. Maafkan saya, Tuan. Jika saya tahu Anda akan datang, saya pasti sudah menyiapkan daging terlebih dahulu. Seorang satria muda datang bersama putranya. Hanya dari penampilannya saja, sudah jelas ia berasal dari keluarga bangsawan yang anggun. Wajar jika ia dianggap tidak akan puas dengan masakan perempuan desa. Mereka pasti tidak memelihara ayam. Vlad menatap telur di hadapannya. Ia tidak mendengar suara ayam berkokok saat masuk ke desa, berarti telur itu pasti dipinjam tergesa-gesa dari tempat lain. Dilihat sekilas, keluarga ini jelas tidak berkecukupan, tetapi mereka tetap berusaha berlebihan demi putra mereka. Silakan makan, Tuan. Di depan Goethe ada 2 telur. Di depan Vlad ada 3 telur. Namun bahkan 1 telur tambahan itu jelas disiapkan demi sang putra. Bahkan sebelum mencicipi rebusan itu, Vlad sudah bisa merasakan rasa kasih seorang ibu. Terima kasih. Vlad dengan sengaja membuka sendok sayur dan menuangkan rebusan ke piringnya tanpa ragu. Dalam situasi seperti ini, ia tahu bahwa bersikap percaya diri justru akan meringankan beban tuan rumah. Aku benar-benar senang. Kau datang di waktu yang sangat tepat. Melihat Vlad menyantap makanan tanpa ragu, ibu Goethe yang lega langsung meneteskan air mata sambil menggenggam tangan putranya. Anak yang selama ini tidak pernah pulang tiba tepat saat adik perempuannya akan menikah. Pasti ayah dan kakakmu yang memanggilmu pulang. Mata dan mulut Vlad sibuk dengan rebusan, tetapi telinganya tetap terbuka mendengarkan cerita itu. Seorang perempuan berambut coklat menatap canggung dari balik mangkuk rebusannya. Perempuan berambut coklat yang tampak seperti gadis desa biasa itu adalah adik perempuan Goethe. Kau bisa menghadiri pernikahan Mari, bukan? Atau harus langsung pergi? Ini, sudah lama putranya tidak pulang, ditambah waktunya yang begitu kebetulan, wajar jika perasaannya meluap. Namun Goethe bukan penentu perjalanan ini. Ia hanyalah seorang pengiring satria. Haruskah aku pergi sekarang? Pandangan Goethe melayang, tidak sanggup menatap Vlad. Vlad yang memperhatikan itu hanya mengangkat bahu. Tidak ada pilihan lain. Ia memang tidak suka terlibat urusan yang merepotkan, tetapi untuk hal seperti ini, ia tidak keberatan berhenti sejenak. Lagi pula, ia memang berencana tinggal 1 atau 2 hari. Rebusannya sangat enak. Bolehkah aku sering mampir selama beberapa hari ke depan? Terima kasih, Tuan. Ibu Goethe yang memahami maksud Vlad kembali menitikkan air mata, kedua tangannya saling bertaut di dada. Desa pedesaan yang tenang, sesuatu yang belum pernah benar-benar ia rasakan. Di desa ini, di mana kehangatan rebusan datang bersama musim semi, Vlad memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah makan, Vlad keluar rumah dan berjalan perlahan mengitari sekitar. Itu bentuk pertimbangan bagi Goethe yang akhirnya bisa berkumpul dengan keluarganya,
sekaligus kebiasaan lamanya untuk mengamati lingkungan. Sepertinya rumah ini tidak punya kandang. Hering. Noir yang keluar bersama Vlad tidak menemukan tempat berteduh meski sudah berkeliling, lalu mendorong punggung Vlad dengan moncongnya. Ia tidak menyukai manusia, tetapi menyukai apa yang mereka ciptakan. Roh padang rumput itu menikmati manfaat peradaban yang melindunginya dari angin dan hujan. Mereka sudah berusaha membangunnya, tapi tidak digunakan. Saat Vlad berjalan sambil mengamati desa, ia melihat sebuah penggilingan yang hampir runtuh. Karena letaknya di dekat rumah Goethe, ia mengira ada hubungannya, tetapi jelas sudah lama tidak digunakan. Penggilingan yang perlahan lapuk itu seakan menyimpan berbagai masalah, seperti sarang laba-laba tua. Aku akan menyiapkan tempat tidur, jadi berhentilah menggangguku. Hering. Noir menggelengkan kepala, tampak lega setelah mendengar keluhan Vlad. Bahkan tanpa keluhan Noir, Vlad memang berencana bermalam di tempat lain selain rumah Goethe. Rumah Goethe kecil dan sudah tua. Tidak nyaman jika seluruh keluarga dipaksa berbagi satu kamar tamu sempit. Datangnya tepat waktu. Di kejauhan, beberapa pemuda desa terlihat mendaki bukit menuju rumah Goethe. Mereka pasti diutus oleh kepala desa. Begitu tahu ada ksatria asing masuk ke desa, kepala desa tidak mungkin mengabaikannya. Sepertinya memang ada masalah besar dengan Goethe. Namun Vlad mengerutkan kening saat melihat para pemuda itu mendekat. Mereka mendaki bukit sambil membawa sesuatu di tangan masing-masing. Bagaimanapun dilihat, itu tidak tampak seperti sambutan untuk seseorang yang baru pulang setelah lama pergi. "Hei, Goethe." Suara keras itu terdengar hingga ke tempat Vlad berdiri. Seorang pria bertubuh besar berteriak lantang, seolah ingin seluruh desa mendengarnya. Kenapa si pengutang yang kabur tengah malam bisa kembali merangkak ke sini? Sikapnya sama sekali tidak peduli pada sekitar. Lebih dari itu, ia membawa sarung pedang mengilap yang jelas jarang digunakan. Melihat para pria yang tampak seperti preman desa, Vlad langsung mengerti bahwa mereka datang bukan untuk urusan baik. Thomas. Goethe yang baru saja berkumpul dengan keluarganya keluar rumah dengan dahi berkerut. Panggilan itu kasar dan tiba-tiba, tetapi sikap Goethe tetap tenang, seolah sudah menduganya. Kabur tengah malam? Aku hanya suka malam dan pergi setelah melihat bulan. Pergi malam tanpa melunasi utang itu namanya kabur, bocah. Pria yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu berteriak semakin keras. Bayar biaya penggunaan penggilingan yang tertunggak, ucapanmu tidak pernah berubah, dulu maupun sekarang. Sama seperti kalian yang tidak pernah berkembang. Goethe mencibir sambil menatap kelompok itu yang datang dengan senjata teracung. Dulu, ancaman seperti ini membuatnya gemetar. Namun bagi Goethe yang telah melihat dunia luas bersama Vlad, situasi ini terasa seperti permainan anak-anak. Total 2 emas, termasuk denda. Ini waktunya. Koin emas melayang sebelum pria itu selesai berbicara. Para pria itu terkejut melihat Goethe melempar koin dengan santai. Ambil itu dan pergi cepat. Bajingan. Bajingan ini. Ini berbeda dari dulu. Goethe yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Goethe yang telah tumbuh dewasa menatap mereka dengan tenang, membuat Thomas semakin marah. Kau pikir kami akan menerima uang ini begitu saja? Apa? Siapa tahu uang ini hasil penipuan, seperti ayahmu dulu? Utang sudah lunas, seharusnya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Namun pria itu jelas tidak berniat pergi begitu saja, sengaja mengorek luka lama Goethe. Mungkin emosi yang telah lama terpelintir akhirnya meledak hari ini. Kudengar kau bahkan membawa seorang ksatria ke desa ini? Kudengar dia membawa Panji dengan bangga. Tutup mulutmu. Kalau terus bicara, aku tidak akan menahan diri. Kenapa? Takut kebohonganmu terbongkar? Thomas berjalan sambil berteriak agar semua orang mendengar. Lebih masuk akal percaya ksatria itu palsu daripada percaya kau jadi pengiring ksatria. Tidak semua orang seberuntung itu. Benar. Tentu saja. Kalau dia asli, mana mungkin orang seperti Goethe dijadikan pengiring? Kalau cacing yang tidak bisa memegang pisau saja dipakai, bisa ditebak kualitasnya. Mata Goethe mulai memerah mendengar ejekan itu. Menghina ayahnya saja sudah cukup, tapi kini mereka juga menghina Vlad. Jika ia tidak marah, ia tidak pantas disebut anak atau pengiring siapapun. Kalian bajingan gila. Goethe meletakkan tangannya di gagang pedang. Memang ia belum mahir menggunakan pedang, tetapi ia telah merasakan kerasnya dunia sebagai tentara bayaran. Kalian bajingan. Apa? Situasi nyaris meledak sebelum pedang tercabut.
Saat ibu dan adik perempuan Goethe berlari keluar untuk menghentikannya, sebuah suara terdengar dari belakang. Apa yang kalian lakukan ini sangat familiar. Seorang pria mendekat dari kejauhan sambil memegang kendali kuda hitam. Suaranya tidak keras, tetapi cukup kuat untuk menghentikan semua gerakan. Kau ksatria palsu yang dibawa Goethe? Vlad yang sempat melepas zirahnya tampak terlalu muda bagi mata orang desa. Jaket peraknya dan aura kudanya jelas tidak biasa, tetapi para pria desa yang hidup nyaman tanpa wawasan tidak mampu membedakan yang asli dan palsu. Ksatria palsu. Vlad menggaruk lehernya pelan. Bagaimana seharusnya menanggapi situasi seperti ini? Preman lorong dalam dirinya bangkit perlahan. Kalau aku benar-benar ksatria, apa yang akan kalian lakukan? Apa? Mereka mengabaikannya dan meremehkan pengiringnya. Kehormatan seorang ksatria telah diinjak, dan meski ia membunuh mereka semua, tak seorang pun bisa menyalahkannya. Namun ini adalah kampung halaman Goethe. Tekanan di udara menajam saat mata biru itu memandang mereka. Katak-katak di dalam sumur terdiam, untuk pertama kalinya melihat dunia nyata. Aku akan mengambil nyawa kalian. Mungkin karena rebusan tadi. Kenangan akan rasa itu dan bunga-bunga yang mekar mengingatkannya pada ibunya, dan juga pada lorong gelap tempat ia tumbuh. Ayo, bajingan. Bahkan sebelum menjadi ksatria, Vlad sudah lama hidup dalam dunia nyata. Penguasa sudut-sudut lorong Soara. Lahir dari pelacur, darah murni dari jalanan. Ia berdiri menghadapi preman desa yang polos dan tak tahu apa-apa tentang dunia. Jika hal seperti ini terjadi, seharusnya kau melapor dulu padaku. Rumah kepala desa tergolong kokoh untuk ukuran desa kecil. Namun sekarang, teriakan tertahan terdengar dari dalam. Stephen, tenangkan dirimu. Kepala desa mengeluarkan kursi dan berbicara dengan nada menenangkan kepada pemimpin tentara bayaran yang semakin marah. Ksatria apa yang bisa muncul di desa kecil ini? Lagi pula, bocah yang dibawanya itu Goethe. Dia tidak pantas menjadi pengiring ksatria sejati. Aku ulangi sekali lagi, kepala desa. Seorang pria berambut merah menyala. Stephen, pemimpin tentara bayaran Tornwood, mengangkat jarinya, memperingatkan sekaligus mengancam. Segala urusan keamanan desa ini harus melalui aku. Jangan lupa, ini juga kehendak tuan wilayah. Peringatan Stephen mengandung tekanan yang sulit diabaikan. Baik. Kami akan mengingatnya. Stephen tidak ingin merusak pekerjaannya. Jika sejak awal sudah terjadi masalah di wilayah baru yang menjanjikan ini, Tornwood harus kembali mengembara tanpa tujuan. Seperti yang kau katakan, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, bos. Kepala desa belum selesai bicara ketika pintu tiba-tiba terbuka keras. Ada masalah. Masalah besar. Seorang pria masuk dengan wajah babak belur. Ia sulit dikenali, tetapi ia adalah salah satu dari kelompok yang datang bersama Thomas. Ksatria itu bukan palsu. Dia asli. Apa? Kenapa kau? Wajah pria itu pucat dan bengkak, giginya patah, napasnya terengah. Dia hampir membunuh Thomas. Mendengar laporan itu, kepala desa tanpa sadar mendorong Stephen dan berlari keluar. Bagi kepala desa, keselamatan putra tunggalnya adalah segalanya. Ah! Teriakan terdengar dari atas bukit. Itu suara Thomas. Sial, Stephen menggertakkan gigi dan mengikuti. Akhirnya, putra kepala desa pasti telah berbuat sesuatu yang tidak seharusnya. Tolong, selamatkan aku. Debu mengepul di kejauhan. Thomas diseret dengan kaki terikat di belakang kuda. Thomas! Thomas! Tolong hentikan dia. Kepala desa berteriak histeris, tetapi tak seorang pun berani menghalangi kuda yang melaju kencang. Jejak darah mulai menghiasi jalan desa. Siapa kepala desa? Kuda hitam itu akhirnya berhenti di alun-alun desa. Vlad masih tersenyum, tetapi amarahnya belum sepenuhnya padam. Kepala desa harus menghadapku. Rambut pirang, mata biru. Seorang pria yang terlalu buas untuk disebut ksatria, dan terlalu angkuh untuk disebut preman. Stephen mengenalinya dari kejauhan dan tanpa sadar menelan ludah. Sebagai sekutu, ia sangat dapat diandalkan. Sebagai musuh, ia adalah bencana. Siapa kepala desa yang berani menginjak kehormatan seorang ksatria dengan mengirim bajingan sembrono seperti ini? Suara itu menggema seperti petir, membuat seluruh desa membeku. Kejelekan kecil pada akhirnya akan dilahap oleh kejahatan yang lebih besar. Putra kepala desa,
yang selama ini berkuasa dengan kekuatan setengah matang, kini tergeletak berlumuran darah di kaki seorang preman sejati. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.